Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya mendapatkan sebuah kiriman video untuk saya tanggapi. Ini video mengenai Limited Atonement, pembahasan doktrin Calvinis oleh pendeta Ezra Soru. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan semoga pembelajaran Alkitab yang saya berikan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, memotivasi kita semua agar kita semakin semangat untuk mempelajari firman Tuhan dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik, sahabatku yang terkasih, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai 5 point Calvinis, di mana ya 5 point Calvinis itu disingkat menjadi TULIP, total depravity, artinya manusia rusak total, mati total, tidak bisa apa-apa, mayat. Bahkan ada teolog Calvinis yang mendefinisikan bahwa manusia itu seperti orang yang sudah mati tenggelam di dasar laut yang tidak dapat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian Tuhan datang turun ke dasar laut untuk menghidupkan mereka yang mati tenggelam itu, mayat-mayat hidup di tengah laut itu, di dasar laut itu, kemudian dibangkitkan. Nah, pada waktu sudah dihidupkan, mereka itulah ya yang akhirnya diberitakan Injil, diselamatkan, dan Tuhan Yesus Kristus ya hanya menebus, hanya menyelamatkan orang yang dipilih saya. Itu adalah otoritas Tuhan, hak dan kedaulatan Tuhan. Tidak boleh ada manusia yang protes. Jadi total depravity, manusia rusak total, tidak bisa merespon, tidak bisa seperti apa-apa lagi, seperti mayat yang tenggelam di dasar laut. Kemudian unconditional election. Oleh sebab itulah maka manusia dipilih tanpa melihat kondisinya. Haknya Tuhan untuk memilih siapapun. Misal ada 1 miliar manusia yang tenggelam di dasar laut. Kalau Tuhan cuma mau milih 1000 orang, itu adalah haknya Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi tidak boleh protes. Demikian kata Calvinis, kata John Calvin ya dalam filsafatnya mengenai penebusan Yesus Kristus ini. Kemudian akhirnya unconditional election akhirnya melahirkan limited atonement, penebusan yang terbatas. Yesus Kristus akhirnya hanya menebus dosa orang-orang yang dia hidupkan, yang terbatas kepada orang-orang yang dia pilih, bukan menebus dosa semua manusia. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Pak Ezra Soru. Itu limited atonement atau penebusan terbatas, ya. Nah, itu memang adalah salah satu dari poin Calvinisme. Dan apa itu definisi dari penebusan terbatas itu atau limited atonement ini adalah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati itu untuk orang-orang pilihan saja, bukan untuk semua orang di dunia atau setiap individu di dunia. Nah, orang-orang pilihan itulah orang-orang percaya itu, ya. Jadi Yesus hanya mati untuk mereka, orang pilihan saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu adalah pandangan tentang penebusan terbatas. Yang dimaksudkan dengan terbatas di sini bukan terbatas dalam kuasanya, tapi terbatas dalam jangkauannya. Jadi maksudnya adalah bahwa kuasa dari penebusan itu tidak terbatas memang. Dia sanggup untuk menebus setiap individu di dunia. Tapi memang dibatasi jangkauannya. Jangkauannya bukan untuk menebus setiap individu di dunia, hanya untuk orang-orang pilihan. Nah, Anda dengarkan di sini ya. Jadi definisi sangat jelas sekali menurut Ezra Soru bahwa Tuhan Yesus Kristus hanya menebus dosa orang pilihan. Yesus Kristus kuasanya tak terbatas, tetapi jangkauannya ya, penebusannya hanya kepada orang pilihan saja, terbatas pada orang pilihan saja. Dia bukan tidak sanggup menebus dosa semua manusia, tapi Tuhan Yesus tidak mau gitu loh. Tidak menebus dosa semua manusia, tapi terbatas kepada orang pilihan saja jangkauannya. Anda dengar ya, sanggup, tapi dia hanya menebus dosa terbatas kepada orang pilihan. Nah, kalau begini, saya dapat memberikan sebuah ilustrasi secara akal sehat adalah begini. Seperti seorang ya kapten kapal yang membawa kapal yang besar, kapal induk yang mampu nampung ribuan orang. Kemudian dia melihat ada kapal kecil yang berisi 100 orang di sana, ya. Kemudian kapal itu tenggelam dan semua orang teriak-teriak minta tolong antara 100 orang itu, ya.
kemudian kapten kapal itu datang membawa kapalnya yang besar, dia sanggup sebenarnya untuk menolong 100 orang itu yang akan mati tenggelam itu. Oke. Tetapi ya, kapten itu memutuskan hanya pilih 10 orang dari yang teriak-teriak minta tolong itu. Jadi Anda bisa bayangkan 90-nya dia biarkan mati. Kemudian dia hanya nolong 10 saja dipilih. Itu haknya, tidak boleh ada yang protes. Dia sanggup sebenarnya untuk menolong semuanya 100 orang, tapi dia hanya tolong 10 orang. Kira-kira menurut Anda, kapten kapal ini seperti ini jahat tidak? Anda coba pikirkan. Dia mampu sebenarnya untuk menolong 100 orang, tapi dia terbataskan saja, dia batasi saja hanya untuk menolong 10 orang. Ini masuk logika nggak kalau Tuhan itu seperti kapten yang seperti itu? Jelas di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia. Dia menebus dosa semua manusia. Kalau dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 5 dan 6, berkata demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Sebagai tebusan bagi semua manusia. Tuhan Yesus saja berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kasih Yesus untuk semua manusia. Nah, bagaimana? Apalagi kalau kita melihat misalnya ya, 1 Yohanes 2 ayat 2 bunyinya demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kasih Tuhan itu, anugerah Tuhan itu bukan dibatasi hanya sebagian orang, tapi terbuka tangannya untuk semua orang. Cukup anugerahnya untuk semua orang. Cuman tidak semua orang yang mau datang kepadanya. Banyak yang menolak anugerahnya. Jadi ibaratnya itu begini sebenarnya. Ilustrasi saya tadi itu yang benar itu, jadi kapten kapal itu datang mau tolong 100 orang itu, semuanya boleh naik. Dia tidak pilih 10 saja, dia bilang semua ayo naik. Tapi ya, orang itu yang mau ikut naik hanya misalnya 50 orang. Yang 50 orang, saya tidak mau ikut kapten itu, saya mau tunggu kapal lain katanya. Saya mau tunggu penyelamatan yang lain. Nah, jadi mereka yang menolak anugerah kapten itu. Bukan kapten itu yang sudah putuskan mau selamatkan 10 orang. Nah, tetapi kapten itu berkata, mari semuanya. Tapi tidak mau. Ya, sebagian orang yang karam kapalnya tidak mau naik, tidak mau ditolong. Ya apa boleh buat, tidak ada pemaksaan. Nah, seperti itu sebenarnya anugerah Yesus Kristus itu. Nah, kalau kita lihat lagi ya, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh karena kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, semua manusia. Bagaimana bisa dikatakan Yesus Kristus hanya menebus dosa orang pilihan saja gitu loh? Ini bagaimana? Yo. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Coba kita dengarkan lagi apa videonya. Nah, mengapa sampai ada ajaran seperti itu? Nah, ini bukan satu ajaran yang tanpa dasar. Nah, mengapa sampai Calvinisme percaya demikian? Karena ada ayat-ayat tertentu yang menyatakan bahwa Yesus itu mati hanya untuk orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam Matius 1 ayat yang ke-21 ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Perhatikan di sini bahwa yang diselamatkan itu adalah umatnya, bukan seluruh dunia, dikatakan di situ ya. Lalu juga di Matius. Nah, ini ya, dia menafsirkan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, maksudnya
adalah umat yang percaya kepadanya. Bagaimana bisa, aduh Pak Isra Soru, dia akan menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Siapa yang termasuk jemaatnya? Siapa yang termasuk dombanya? Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Kan simpel sekali menafsirkan ayat seperti ini kok. Aduh, kok lalu bilang Tuhan Yesus menebuskan dosa hanya dosa umatnya? Bagaimana? Ya. Coba kita lihat lagi. Pasal 20. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan untuk semua orang, tapi untuk banyak orang. Nah, lihat ini sini. Dijelaskan tadi saya barusan baca tadi di dalam Timotius itu kan, ya. Penebusan untuk semua orang. Ini kan banyak orang, ya. Yes, banyak. Makanya ditegaskan lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 itu, dan ia ada pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Ya memang untuk banyak orang, untuk semua orang. Nih, saya bacakan lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Orang masuk neraka bukan karena tidak dipilih, tapi karena dia tidak bertobat percaya kepada Yesus Kristus. Orang masuk neraka, ya, bukan karena dia ditentukan oleh Tuhan masuk neraka, bukan ditetapkan Tuhan masuk neraka, tapi karena dia menolak anugerah Allah. Dia menolak untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tebusan untuk banyak orang didefinisikan hanya untuk orang pilihan. Coba kita lihat lagi apa terus argumentasi. Di Yohanes pasal yang ke-10, itu ayat yang ke-11, ya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu memberikan nyawanya itu bagi domba-dombanya. Kalau kita geser beberapa ayat setelah itu di bawah, ya, ayat 15, dia katakan, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jelas dari 2 ayat ini, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi kalau kita melihat terus ke bawah lagi, sampai di ayat yang ke-26, Yesus mengatakan bahwa kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk. Nah, ini kan jelas di sini. Siapa domba-dombanya? Siapa domba-dombanya Yesus? Nah, orang yang percaya. Orang yang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, ya tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus menyediakan anugerah kepada semua orang, ya. Makanya Tuhan Yesus misalnya dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang diselamatkan. Kalau tidak percaya, tidak bertobat, tidak ada pengampunan. Nah, tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Jadi Yesus Kristus betul menebus dosa semua manusia, tapi efektif, ya, bagi yang percaya. Nah, ini kok hal sepele begini kok tidak bisa dimengerti. Makanya di dalam ayat yang ke-10 itu kan dikatakan, ayat 27 nih, pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapa mereka? Yang percaya kepadanya. Bukan yang ditetapkan untuk masuk surga saja sebagian. Jadi coba bisa bayangkan nanti, ya. Semua manusia ada 1 miliar misalnya orang. Di dunia ini ada 8 miliar lah, 8 miliar. Jadi yang dipilih Tuhan
masuk surga misalnya cuma 100 juta orang, yang lain dibiarkan masuk neraka begitu. Tuhan tidak pilih mereka, Tuhan tidak tetapkan. Itu sama seperti saya katakan tadi, berarti seperti kapten kapal yang jahat itu, yang hanya ngidupkan orang beberapa itu. Ini filsafat yang salah sekali, ya. Ini teologi yang salah sekali, ngaco sekali. Ya, coba kita lihat lagi. Domba-dombaku. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa tidak termasuk, dan kamu tidak percaya karena tidak termasuk domba-dombaku. Penebusan Yesus Kristus bagi semua manusia, tapi itu dihitungkan yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Makanya ya, nah saya bukakan nih ya. Misalnya kita Yohanes 3 ayat 17 itu kan. Oke, kita baca ayat 16 dulu deh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua manusia, dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ayat Calvinis harusnya diterjemahkan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan orang pilihan ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang dipilihnya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya kan begitu kalau mendukung orang pilihan, itu doktrin Calvinis. Nah, gini ya, saya jelaskan lagi. Kemudian di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi ketika manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia membawa semua manusia itu berdosa, jatuh ke dalam dosa. Karena Adam, satu orang membawa semua manusia berdosa. Telah berada di bawah penghukuman, sedang ngantri akan dihukum. Tapi barang siapa menoleh kepada Yesus Kristus, melihat salib Yesus, bertobat, mengaku Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib menebus semua dosa saya akan terima anugerah-Mu, saya mau hidup bagimu, saya sungguh-sungguh bertobat, akan diselamatkan, akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana hal seperti ini saja tidak paham? Aduh, ngaco juga kalau begini. Coba kita lihat lagi. Sementara Yesus mengatakan bahwa dia itu mati bagi domba-dombanya, tapi di sisi yang lain dia menegaskan bahwa ada orang-orang tertentu, dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka tidak termasuk domba-dombanya. Kalau dia hanya mati untuk domba-dombanya, sedangkan ada kelompok yang tidak termasuk dombanya, masakan dia mati bagi yang bukan dombanya? Itu bertentangan dengan kata-kata di dalam ayat. Saya jelaskan, bos. Yesus Kristus menyediakan anugerah kepada semua manusia, bukan cuma kepada orang pilihan sebagian saja. Tapi orang Farisi dan Saduki itu tidak mau percaya, tidak mau bertobat. Maka mereka itu menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi bukan Tuhan yang tentukan orang Farisi dan Saduki itu tidak percaya. Yang tentukan Farisi dan Saduki itu masuk neraka. Bukan. Tapi karena dia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih melawan Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa itu memilih untuk melawan Tuhan, memakan buah terlarang itu. Jadi manusia dihukum di neraka itu bukan karena salah Tuhan, tidak pilih dia sehingga dia masuk neraka, tapi karena semua orang yang masuk neraka itu menolak untuk bertobat dan percaya. Makanya kita disuruh pergi beritakan Injil kepada semua orang. Barang siapa bertobat dan percaya akan diselamatkan. Kalau misalnya semua sudah dipilih, bagaimana? Ini ngaco juga kalau begini ya. Sangat konyol sekali. Coba kita dengar sedikit lagi. 11 dan ayat 15 yang dia baru saja katakan tentang itu. Jadi ini hanya sekilas saja saya membicarakan. Ada banyak dasar untuk limited atonement ini, tapi di sini saya hanya menyebut beberapa ayat saja. Nah, keberatan umum terhadap pandangan semacam ini yaitu seperti yang dikatakan Pak Suhento Liao tadi. Lihat Tuhan Yesus menebus isi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita harus akui bahwa memang ada ayat-ayat seperti itu. Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Yohanes 1 ayat 29.
pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Lalu ayat yang terkenal, Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga ada Yohanes 4, ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar adalah juru selamat dunia. Juga 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, dan ayat-ayat lain sebagainya. Jadi ada ayat-ayat yang memang mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia, Allah mengasihi dunia ini dan sebagainya. Ya, itu kita akui. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa orang-orang Calvinis itu berpandangan bahwa dunia dalam ayat-ayat itu bukan menunjuk pada setiap individu di dunia ini, tapi menunjuk pada orang-orang pilihan. Nah, kalau Pak Suhento menurut bagaimana coba sekarang kasih Allah bagi semua manusia, gitu. Dunia ini, ya. Dunia ini, kosmos semua. Bagaimana bisa dibilang ini hanya untuk orang pilihan kasih Allah? Jadi kasih Yesus Kristus hanya pada orang pilihan yang sebagian, segelintir itulah. Jadi cocok ini ilustrasi saya. Ada kapal tenggelam, 100 orang berteriak-teriak, minta tolong, datang kapal induk yang besar, kaptennya sebenarnya bisa perintahkan untuk tolong 100 orang, tapi dia hanya pilih 10 orang. Nah, coba gini, what love is this? What love? Ya, apakah kasih Allah seperti itu? Dia mampu, dia berkuasa menolong semua, tapi dia hanya pilih 10. Ini tidak benar. Yang benar itu adalah kapten itu, ayo semua, marilah datang kepadaku, ayo mari naik kapal. Tapi ada yang mau naik, ada yang tidak mau naik kapal. Ada yang mau ditolong, ada yang tidak mau ditolong. Akhirnya mereka stay, tidak mau naik. Nah, itulah anugerah Kristus itu bagi semua manusia. Coba lagi, Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Catat di situ, Roma 5 ayat 15. Ya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, lihat. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran ia telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, saya harus menjelaskan ini nih, Anda biar bisa mengerti konsep keselamatan yang benar itu seperti ini, ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, ya. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Makanya, ya, kalau kita ini lihat 2 Petrus lagi 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya kita disuruh pergi beritakan Injil, supaya orang mendengar Injil. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Bagaimana mereka dapat percaya tentang dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Berbahagialah kedatangan orang yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 itu dikatakan begitu. Makanya kita suruh pergi beritakan Injil kepada semua
orang, bahkan pergilah berikan semua makhluk, dihiperbolakan sampai semua makhluk. Bukan hanya mengasihi orang-orang segelintir yang dipilih saja. Nah, ini konyol. Ini saya lihat kan gambar ini di sini, ya. Ini ilustrasi yang benar itu seperti ini. Anda harus bertobat, percaya, bertekuk lutut di bawah kaki salib Yesus Kristus dan berkata, "Tuhan, saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa saya. Sekarang saya mau hidup menggantikanmu. Saya mau hidup percaya kepadamu sungguh-sungguh." Jadi yang ditekankan saat ini di dalam baris, ya, berlutut di sini adalah, di depan salib ini adalah tanggung jawab manusia, responsibility of man. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Tanggung jawab manusia. Setelah bertobat, masuklah kita di dalam satu tahap, yaitu di dalam tahap itu kita menoleh ke belakang. Oh, kita temukan bahwa, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Nah, sebelum kita masuk, kita diperintahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mencari, kita bertobat, akhirnya mendengar Injil, bertobat. Setelah kita bertobat, mendengar Injil, kita menoleh ke belakang, kita lihat, kamu sudah dipilih. Kita boleh bersyukur, Anda boleh bersyukur karena telah dipilih Tuhan. Tetapi Anda harus bertekun dalam iman dan setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka akan dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke? Jadi ibarat engkau mau masuk dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan itu bilang, lepas sendal katanya. Oh, lepas sendal, masuk. Nah, pas kita masuk dalam ruangan itu ditulis, kamu sudah dipilih. Oke? Itu ada syarat. Barang siapa mau diselamatkan masuk surga, ya bertobat dan percaya. Bukan karena ditentukan Tuhan, bukan karena dipilih. Gimana cara memahaminya ya? Saya bingung juga dengan orang-orang Calvinis ini. Jadi ketika kita masuk, kita noleh ke belakang, oh Anda sudah dipilih. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memilih kita. Oke? Kita lihat dari satu sisinya soalnya. Setelah itu kita mati, ya. Rangkaian bunga semua dikirimkan oleh teman-teman kita. Mati. Ketika kita mati bersama Yesus, kita tahu bahwa sepanjang jalan hidup kita ini, Tuhan itu memelihara kita dan memegang tangan kita sehingga kita bisa setia kepadanya. Maka di sini adalah manusia itu responsibility of man and authority of God tidak boleh dihilangkan. Ya, nih saya kasih lihat yang masuk akal mengenai sebuah penalaran doktrin yang alkitabiah adalah bahwa, ya, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu adalah bagaikan koin yang kedua sisinya. Koin yang kedua sisinya yang tidak bisa dipisahkan, tergantung kita mau lihat sisi mana. Kita harus definisikan, misalnya kita mau nalarnya begini. Allah berdaulat 100%. Manusia tanggung jawab 0%. Berarti keberadaannya, kesimpulannya, logika sehat kita, keberadaan manusia di neraka itu bagaimana? Bukan salah manusia. Oke? Berarti salah Allah. Kan Allah yang sudah tetapkan semuanya. Bahkan dosa manusia pun sudah ditetapkan, kata Calvinis. Nah, ini tidak benar ini. Tuhan jelas Maha Suci, membenci dosa, tapi sudah Tuhan tetapkan. Nah, bagaimana? Kalau kita bilang Allah berdaulat 0%, manusia bertanggung jawab 100%. Berarti manusia sampai di sorga, keberadaan manusia di sorga itu karena usaha manusia saja. Oke? Bukan karena pertolongan Allah. Oh, saya bilang saya tidak setuju. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena usaha manusia. Ada yang bilang lagi, Allah berdaulat 50%, manusia bertanggung jawab 50%. Jadi Allah punya andil 50% atas keberadaan manusia di neraka, dan manusia punya andil 50% atas keberadaannya di surga. Ini enggak logik. Atau 75% kedaulatan Allah, 25% tanggung jawab manusia. Ini tidak masuk akal ada seperti ini. Atau 30% kedaulatan Allah, 70% tanggung jawab manusia. Ini tidak masuk akal. Yang benar adalah 100% kedaulatan Allah, 100% tanggung jawab manusia.
satu-satunya yang masuk akal dan alkitabiah. Jadi di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ya, manusia harus bertanggung jawab atas hidupnya, karena manusia diciptakan bukan seperti robot yang diprogram oleh Tuhan, tetapi manusia diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih melawan Tuhan atau taat kepada Tuhan. Tuhan ingin semua manusia menyembahnya dengan kerelaan hatinya, bukan karena sedih hati atau karena paksaan, bukan karena intimidasi, tetapi karena ketulusan hati ikut Tuhan. Itu yang benar, tanggung jawab manusia. Nah, jadi Injil itu adalah ketika kita beritakan Injil kepada seseorang, Roh Kudus bekerja membuka hati, menerangi pikiran dan hati orang itu, sehingga dia mengerti kebenaran firman Tuhan, dan dia mengambil keputusan merespon Injil, bertobat dan percaya. Gitu loh. Oke. Ketika Injil diberitakan, ada enggak yang menolak? Oh, banyak yang menolak. Makanya kita mengatakan bahwa yang menolak akan binasa, yang tidak percaya akan binasa. Jadi mereka binasa bukan karena Tuhan yang tentukan, tapi karena keputusan mereka, responsibility of man dari diri mereka yang menolak anugerah Allah. Oke? Jadi jangan salah paham di sini. Jadi ini hanya sedikit saja tanggapan saya mengenai limited atonement dari Pak Esra Solu. Kiranya ini bisa mencerdaskan dan memampukan kita untuk mengerti Allah itu maha kasih, dan dia Allah maha adil, maha kuasa, maha berdaulat. Dia berdaulat, dia berkuasa, tapi bukan berarti dia telah menentukan manusia masuk neraka, menentukan manusia berdosa, karena dia maha suci, dia membenci dosa. Bahkan dia suruh kita untuk hidup kudus, hidup benar di hadapannya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.